atas karunia nikmatnya kita hingga kita bisa bertemu berjumpa kembali dalam pengajian online Thalibul Ilmi 385. Salawat dan serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Habibullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam para muhibin Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir kembali dalam acara pengajian Thalibul Ilmi 385. Kebetulan adalah majelis yang pertama di tahun 2023 ini, yang mana kita akan buka di tahun ini dengan kedatangan seorang guru yang mulia dan intelektual muslim yang istimewa, Ustadz Kiai Haji Abdul Somad LC, PSD Hafizullah. Al-Ustadz Abdul Somad lulusan dari Universitas Azhar Kairo dan Darul Hadis Saniyah Maroc, dan menyelesaikan pendidikan doktornya dari Ombudsman Islamic University Sudan. Beliau adalah seorang dai, ulama, dan intelektual Islam yang sudah sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Beliau telah menerbitkan puluhan buku yang sudah dia tulis dan dia terbitkan. Beliau juga adalah visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Adapun tema pada hari ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Ankabut ayat 69, saya terjemahkan sedikit aja, dan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Di dalam kehidupan ini, tujuan akhir dari seorang muslim adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya sebuah ekspedisi yang panjang, maka dia memerlukan peta, perbekalan, kendaraan, dan jalan-jalan yang dilalui. Jalan dalam bahasa Arab sering diartikan sebagai tariqah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang terpilih yang sudah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, di kehidupan ini. Mereka ini yang kita sebut sebagai murabi, bisa menunjukkan jalan yang harus dilalui agar seorang muslim juga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa jalan yang harus dilalui menuju Allah, baik syariat, hakikat, dan marifat? Siapakah orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi petunjuk di jalan ini? Mari kita langsung dari narasumber kita pada hari ini kepada guru yang mulia kita, Ustadz Kiai Haji Abdul Somad. Kami persilakan dengan segala hormat untuk memimpin dan memulai pengajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Thalibul Ilmi 385 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam hari ini, jalan menuju Allah. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan menunjukkan jalan kepadanya. Man salaka tariqan, dalam hadis, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Maka ulama menyusun ada namanya al-maqamat, stasiun-stasiun. Ibarat kita dalam satu perjalanan, kita berhenti sejenak di stasiun untuk isi bensin, untuk ke toilet, untuk makan, untuk sholat, untuk istirahat. Lalu kemudian lanjutkan perjalanan. Apa saja stasiun-stasiun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taubat. Rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Ini stasiun pertama.
tidak bisa masuk ke dalam stasiun berikutnya sebelum melewati stasiun taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, Allah memberikan ampunan. Tidak ada putus asa terhadap dosa. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang yang silap, salah, dia buat dosa, thumma yatatahhar. Langkahnya yang dilakukan dalam proses taubat ini, yatatahhar. Dia mandi taubat. Orang yang belum Islam, masuk Islam, dia mandi masuk Islam. Setelah dia mandi, berwudu, setelah itu dia sholat sunat taubat. 2 rakaat, ayatnya bebas seperti tahiyatul masjid. Tsumma yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosanya. Lalu kemudian orang yang sudah bertaubat itu memperbaiki tindak tanduk perbuatan. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dia nyatakan dengan lisannya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi pada perbuatan yang salah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kalau Nabi saja yang maksum terpelihara, dia beristighfar 100 kali. Maka saya mengajak jamaah untuk bangun pertama kali malam sholat sunat wudu. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Setelah itu sholat sunat hajat, ditutup dengan sholat sunat witir, istighfar 100 kali. Setelah istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Setelah itu baru la ilaha illallah. Karena banyak orang setelah bertobat, dia bingung mau amal apa yang mesti saya lakukan. Belajarnya sudah, ngajinya sudah. Cuman pas beramalnya bingung. Karena ustadznya ceramah, ngasih hadis, ngasih ayat, pas praktek jamaahnya bingung. Jadi bagi yang sudah melakukan semakin istiqomah, bagi yang belum melakukan, bangun malam ini. Kalau bisa bangun tengah malam, bagus. Kalau tidak bisa, 1 jam menjelang azan subuh. Kalau kami di Sumatera, di Riau, subuhnya jam 5. Jadi jam 4 bangun, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir penutup, istighfar 100 kali, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Ini stasiun yang pertama. Setelah kita lewati stasiun yang pertama ini, dalilnya qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Dengan cara
Dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Suci badannya dengan mandi, suci hatinya dengan taubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang bertaubat, jadikan aku orang yang mensucikan diri, jadikan aku hambamu yang saleh. Setelah bersih, qad aflaha man tazakka wa dzakara. Lalu kemudian dia mengisi dengan zikir. Diisinya lah dengan zikir. Zikir itu lisannya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya fokus. Ada yang zahir, yang kelihatan, yang terdengar, itu yang di mulut. Subhanallah, subhanallah, zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir. Allahu akbar, zikir. La ilaha illallah, zikir. Astaghfirullahal azim, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, zikir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'adil amin, zikir. Tapi di antara semua zikir ini yang paling afdal, afdaluz zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku dalam dirinya sendirian, maka aku menyebut dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku bersama orang ramai, zikir berjamaah, dzakartu fi mala'in khairum min mala'ihim. Maka aku akan menyebut, mengingat hambaku itu di majelis yang lebih ramai, majelis Allah bersama para malaikat, di majelis yang lebih mulia, majelis Allah bersama orang-orang soleh, bersama wali-walinya. Jadi kalau ada Habib mengajarkan banyak-banyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, zikir. Zikir tidak lepas selesai dengan angka. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu proses latihan. Kalau ada kiai ustadz yang mengajarkan zikir satu hari 1000, la ilaha illallah 1000, itu proses latihan. Proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Tapi zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Unlimited, tidak ada batasan. Yang namanya manusia kita lupa, begitu kita lupa, zikir lagi. Zikirnya apa Ustadz? Terserah. Kalau Ustadz sendiri zikirnya apa? Yang selalu saya amalkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Datang tamu ngobrol saya berhenti. Tapi hati saya tetap berzikir. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Dalil zikir Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir menyebut Allah. Qiyaman, waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa ala junubihim, waktu berbaring. Tegak, duduk, baring. Zikir tidak boleh putus. Bagaimana kalau di dalam WC? Tidak diucapkan di mulut, tidak keluar di lisan, tapi hatinya tetap berzikir. Apa amal yang paling mulia? Ya Rasulullah, kata sahabat bertanya, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka, lisanmu ratbun, dalam keadaan basah. Kenapa lisan basah? Karena bergerak.
bizikrillah, menyebut Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sebanyak-banyak. Dan datang tamu, ngobrol dengan istri, dengan anak-anak, yang mulutnya berhenti, yang di sininya tetap. Kalau yang di sininya lalai, jadi dalam doa itu zikir. Sebelum makan, Allahumma barik lana, zikir. Sebelum masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, zikir. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi, zikir. Ketika melangkahkan kaki keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, zikir. Ketika kendaraan bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, zikir. Alladzi waswisu fi sudurin nas, setan yang selalu berbisik di dada manusia, fi sudur, di hati manusia. Bagaimana cara mengusirnya? Min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan waswas yang berbisik. Khannas, tukang sembunyi. Khannas, tukang sembunyi. Kenapa dia disebut sembunyi? Karena ketika orang berzikir dia sembunyi. Ketika orang lupa dia keluar. Ketika orang berzikir dia sembunyi. Ketika orang lalai dia keluar. Wala takum minal ghafilin. Jangan lalai. Karena kalau lalai, dia keluar. Begitu lupa, langsung ingat. Eling. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zikirnya cuma sholat, 5 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 25 menit. Hidupnya 24 jam. Potong tidur 8 jam. 16 jam. 16 jam itu mau diisi dengan apa? Kalau cuma 25 menit. Oke lah baca Quran, pengajian, potong 1 jam. Tinggal 15 jam. Maka zikirnya tak boleh putus. Ada orang berzikir mengikut nafas. Nafas itu 2. Nafas yang ditarik dengan nafas yang berhembus. Saat ditarik Allah. Saat berhembus pun Allah. Ada yang mengamalkan seperti itu. Zikir nafas namanya. Ada zikir yang tidak ikut nafas. Zikirnya yang penting tidak boleh ada space kosong. Allah, 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 Allah. Nanti kalau nampak orang bertasbih, tasbihnya kencang. Allah, 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 Allah. Dia zikir tidak putus. Karena filosofinya kalau putus soft, setan masuk. Filosofi rapat soft. Kalau softnya berjarak, setan masuk. Maka zikirnya tidak boleh putus. Subhanallah. Alhamdulillah. Bertempo, ada celah kosong masuk dia. Ada yang mengajarkan seperti itu. Allah, 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 tidak putus. Ada juga yang zikirnya sholawat saja banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Silakan pilih mana yang paling nyaman. Dari mana kita tahu tandanya nyaman? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tenang. Yang mana hati tenang? Saya lebih tenang kalau la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya lebih tenang kalau zikir Allah, 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 Allah. Saya lebih tenang kalau salawat aja Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mana yang paling menenangkan?
Berhentilah di situ. Coba, rasakan. Tapi tentu merasakan manisnya zikir tidak bisa sekali dua kali. Sedangkan untuk merasakan nikmatnya kopi perlu puluhan tahun. Untuk merasakan nikmatnya makan sirih perlu puluhan tahun. Apalagi berzikir. Makanya guru-guru kita itu mengajarkan kita zikir 100 kali, 10 kali, 300 kali. Itu sebenarnya proses supaya sampai akhirnya kita menemukan manisnya, menemukan nikmatnya, menemukan ketenangan. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jamaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan gimana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemerici air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor, heningkan, rasakan kosong, semakin dalam, kosong. Mati dalam kosong, mati kafir. Jangan sampai kosong. Dalam Islam tidak diajarkan kita kosong. Tidak boleh kosong. Kosong mau jadi hamba, apa mau jadi hamba kosong? Mau jadi hamba setan? Tidak boleh kosong. Kembali kepada ajaran Islam. Ala bidzikrillah. Dengan banyak berzikir mengingat Allah. Cobalah berzikir agak 5 menit. Tak usah lama-lama. Ambil jam 5 menit. Jadi bersolawat 5 menit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau la ilaha illallah 5 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 menit. Atau Allah, 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 Allah. Rasakan bahwa pikiran kita beristirahat. Orang yang sedang banyak pikiran, tidak bisa tidur malam. Jam 2 malam, masa masih terbuka. Nggak bisa tidur malam. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Coba praktekkan. Pilih salah satu zikir. Ulangi kuat. Dengan suara keras atau suara pelan, terserah senyamannya bagaimana. Akan tertidur sendiri. Baring, berwudu, baring ke arah kanan, arah kiblat. Allah, 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 Allah. Akan tertidur. Tertidur dalam zikir. Zikir letih, lelah. Gara-gara banyak pikiran inilah naik asam lambung, naik asam urat, naik gula darah, naik diabetes, naik tekanan jantung. Istirahat ya Pak, ini Bapak banyak pikiran. Ini wajahnya kusut, banyak pikiran. Akhirnya dikasih obat tidur. Dikasih obat tidur, istirahat. Pas bangun tidur, kumat lagi. Habis dosisnya. Kalau hidup cuma untuk tidur, ngapain hidup? Bagus mati. Tak ada gunanya hidup. Hidup ini kita disuruh hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Makanya banyak orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika tidak tahan dengan beban hidup. Ya daripada tidur, mati sekalian. Maka gerakan bunuh diri, bahkan ada website-website yang menawarkan untuk mati enak. Mau mati ditembak sniper, mau mati terjun dari gedung tingkat tinggi, sudah dicabut besi-besinya, tinggal terjun, silakan bayar, transfer ke nomor berikut, nanti dikasih PIN, password, masuk terjun langsung.
Suaranya hilang ya? Iya nih, nggak ada suaranya. Mana suaranya? Mana nih Pak Ustadz? Putus kayaknya. Putus sebentar, Pak Itang akan menghubungi Ustadz. Silakan. Ini baru download Zoom berarti. Ini. Halo. Pak Farizal mengisi dulu sekarang sambil menunggu Ustadz. Waduh. Kita Monggo Ustadz Farizal. status jamaah. Mana ya Jitang nih? Pak Rizal kok pakai T bukan R ya? Putus Tanpa- Fred, sebentar lagi di ini. Hilang sinyalnya beliau. Oh iya, biasa hilang sinyal. Boleh Om Freddy ngisi dulu atau Om Dua. Ci. Apa kabar Fred? Alhamdulillah. Musim hujan ya, musim hujan, sinyal terganggu. Betul. Iya. Mana Ci? Sehat Ci? Alhamdulillah. Aku tuh ingetnya kemana hari Katakan Sabtu. Allah. loh. Udah Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Pikiran ini kalau diperturutkan dia tidak bertepi. Dia lautan dalam yang tidak berdasar. Dan dia adalah pikiran yang tidak pernah berhenti. Maka satu-satunya cara dengan menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, stasiun pertama, sucikan diri. Wa dzakara asma rabbih, berzikir, fasallah, lalu kemudian sholat. Jadi kalau sudah zikir bukan berarti tidak sholat. Saya kan sudah zikir, ngapain saya sholat? Zikir itu bukan sholat. Walaupun di dalam sholat itu ada zikir. Karena zikir itu tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tumakninahnya. Sedangkan sholat ada takbiratul ihramnya, ada iftitahnya, ada fatihahnya, ada ayatnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi kalau ada orang berzikir tidak sholat, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling kuat zikirnya Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang, saya udah zikir, hati saya nggak pernah berhenti berzikir, untuk apalagi saya sholat. Kau tidak diterima zikirmu. Karena syaratnya mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi sholat. Kalau ada orang sibuk dengan zikir nggak sholat, berarti zikirnya zikir setan. Karena sudah keluar dari tuntunan Nabi Muhammad. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat ibadah, malaisa alaihi amruna, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis qauli, tidak ada dalam hadis fi'li, tidak ada dalam pendapat ulama, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala.
Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang setelah suci, wa dzakara asma rabbih. Dia berzikir mengingat Allah, fa shalla, melaksanakan salat. Itulah 3 untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didapat dari melewati 3 stasiun itu apa? Yang mau dicari itu apa? Ridha Allah. Ilahi anta maksudi, yang menjadi fokus tujuanku adalah engkau. Ridhamu. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Waridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Tidak lebih, tidak kurang daripada itu. Tidak mencari popularitas, tidak mencari kebal, tidak mencari bisa jalan di atas air, tidak mencari ketemu jin, tidak cari yang aneh-aneh. Jadi kalau ada orang setelah zikir ngaku ngelihat kuntilanak, ini yang mau jadi tujuan ini apa? Tujuan dalam Islam itu adalah godaan-godaan. Orang yang zikir ngaku ngelihat tuyul, ngaku bisa ketemu Nyi Blorong, ngaku mimpi macam-macam, dia belum lulus stasiun pertama, qad aflaha man tazakka, mensucikan dirinya. Dia belum suci dari tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Itu semua kan biar dikagumi orang, biar dianggap hebat, biar dianggap bisa melihat alam lain. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. La taghtar, jangan air, jangan istiqamah. Kita berzikir bukan mau cari karamah. Yang mau kita cari ini adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah. Khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih kurang 30 menit saya sampaikan materi pengantar tentang jalan menuju Allah melewati 3 stasiun. Stasiun cikan diri, zahir, wa dzakara asma rabbih, zikir. Yang ketiga, fasalla. Puncaknya adalah salat, karena salat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya serahkan kembali ke membimbing kita dalam kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad. Untuk sesi pertama kalinya untuk kajian hari ini, silakan teman-teman ingin bertanya langsung. Di sini ada Dr. Freddy Haris. Silakan Dr. Freddy Haris. Atau Mas Adi dulu nih, silakan Mas Adi. Terima kasih, Tang. Assalamualaikum, Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait kajian malam ini kan judulnya menuju Allah. Kemudian tadi Itang sebagai host sudah membuka dengan menyinggung syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Tentu ini ada korelasinya gitu. Mohon penjelasannya buat kita semua Ustadz terkait
definisi maupun makna dari keempat hal tersebut, kemudian dalil dan pengaplikasiannya, Ustadz. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Yang paling indah menggambarkan tentang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu adalah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Naqsh artinya menggambarkan. Syariat itu perahunya, hakikat itu lautannya, tarekat itu menyelamnya, ma'rifat itu mutiara yang ada di dalam kerang. Tidak mungkin dapat mutiara dalam kerang kalau tidak menyelam. Tidak bisa menyelam kalau tidak ada lautnya. Tidak mungkin masuk ke laut kalau tidak ada perahunya. Itu yang disebut dengan tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Kalau meninggalkan syariat, maka dia bukan tasawuf sunni. Pegangannya 3. Aqidahnya Asy'ari, yang disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Fikihnya mazhab Syafi'i, yang disusun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya adalah tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang sejalan antara syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Itu ilustrasi gambaran, bukan dari saya. Adapun aplikasinya dalam sholat, bacaan ayat, tegak, ruku, sujud, itu syariat. Tidak bisa ditinggalkan syariatnya. Saya nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, karena saya sudah sampai ke hakikatnya. Nggak bisa. Karena Nabi orang yang paling tinggi. Dia tetap tegak rukuk sujud. Oh, kakinya bengkak. Masa ente? Kalau ada orang yang langsung ke hakikat. Tegak, rukuk, sujud, baca ayat, ngaji. Hakikatnya adalah ingat, sadar, terhubung. Itulah hakikat. Dalilnya, aqimis sholata li zikri. Kamu tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Jadi kalau dalam sholat nggak ada ingatnya, berarti hanya syariat saja, hampa, kosong, blank. Lalu tarekat. Tarekat itu metode, cara. Kebetulan metode itu disusun oleh Bandiyah. Disusun Abul Hasan Asy-Syadzili, namanya tarekat Syadziliyah. Disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman, namanya Sammaniyah. Disusun oleh Imam Ahmad At-Tijani, namanya Tijaniyah. Metode, cara untuk mengingat Allah. Ada caranya keras, tarekat Qadiriyah Abdul Jilani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keras. Ada tarekatnya enggak bersuara. Naqsyabandiyah. Tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Hanya di dalam saja dia. Allah, 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 Allah. Kalau saya suarakan begitu. Tapi dia tak bersuara sama sekali. Diam saja. Nah, perahu, kita sama-sama naik perahu ini. Ada yang perahunya Naqsyabandiyah, ada yang perahunya Syadziliyah, ada yang perahunya Sammani. Semuanya sama. Lautan. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ma'rifat itu ketika Imam Al-Ghazali ditanya, apa yang kau dapatkan di ma'rifat itu? Kata Imam Al-Ghazali, ma'rifat
fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Itu sudah pemberian Allah. Namanya mauhibah. Pemberian Allah sesuai kehendak Allah SWT. Kita sama-sama menyiapkan pancingnya. Kita ambil bambunya, kita pasang mata kail. Masalah ikan apa yang datang, itu pemberian Allah. Mungkin pancingnya lebih mahal pancing Bapak. Mungkin juga talinya semuanya dibeli di toko. Pas dapat ikannya kecil. Mungkin orang ini dari bambu biasa, kayu, pancing bekas, tapi dapat ikan besar. Itu keikhlasan kita menerima. Ada yang dapat cahayanya 100 watt. Ada yang dapat cahayanya 5 watt. Makanya, ilahi anta maksudi. Yang ku maksud ini engkau. Waridhaka matlubi. Yang ku cari ridhamu. Ma'rifat adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan ilmu? Ada bapak kepala dinas. Dari mana kau tahu ada kepala dinas? Karena saya lihat ada mobil dinasnya. Dari mana kau tahu ada kepala dinas? Karena saya lihat ada sepatunya. Ilmu adalah pengetahuan berdasarkan indikasi. Kalau ma'rifat, ma'rifat tidak begitu. Ada kepala dinas hari ini datang. Ada. Dari mana kau tahu? Saya sudah ketemu, udah salaman, udah foto. Ini dia. Mana yang lebih kuat antara ilmu dengan ma'rifat? Lebih kuat ma'rifat. Karena ilmu menarik kesimpulan berdasarkan indikasi. Dari 3 indikasi saya yakin kepala dinas ada di kantor. Yang pertama, ada mobilnya. Yang kedua, ada sepatunya. Yang ketiga, ada orang ramai. Biasanya kalau ramai masuk kantor ada kepala dinas. Indikasi. Jadi ma'rifat adalah pengetahuan yang sempurna pemberian Allah SWT. Buah dari mujahadah. Buah dari melawan hawa nafsu. Man amila bima alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah ajarkan dia ilmu yang belum dia ketahui. Jadi tugas kita hanya menjalankan syariat, mengetahui hakikat, mempraktekkan tarekat. Ma'rifat adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Dan itu bukan tujuan. Tujuan kita di awal zikir, ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu malah godaan-godaan saja. Orang-orang yang mencari karomah, Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, wali-wali itu malah malu menceritakan karomahnya seperti anak gadis haid pertama kali. Malu. Malah sebagian mereka menganggap karomah itu mengganggu mereka. Tapi bagi sebagian ditunjukkan karomah untuk membuktikan bahwa risalahnya benar. Sebagaimana mukjizat pada para nabi. Tapi dia bukan tujuan. Pertama adalah istiqamah. Makanya mereka mengatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Somad. Terima kasih Tang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi. Silakan teman-teman yang lain ingin bertanya langsung dengan topik yang judul dengan tema kita hari ini.
atau sambil bertanya, Pak Ustadz ya, saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya, bagaimana seorang Profesor Ramadan Al-Buti, Pak Ustadz, menyampaikan sebuah petuah tentang jalan menuju Allah, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz lebih mengerti, memberikan nasihat kita juga tentang Ramadan Al-Buti. Al-Azhar Kairo Mesir, berasal dari Damaskus, mazhabnya Syafi'i, bidang spesialisasinya akidah, dan beliau meninggal sebagai seorang syahid, sukunya Kurdi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengajarkan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan amal. Di konsen beliau di ilmu, keilmuan. Karena orang yang sibuk dengan amal tanpa ilmu yang benar, dia bisa disesatkan setan. Maka beliau konsen di akidahnya benar, akidah Ahlussunnah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul dan ilmun ayat sama basor kalam. Supaya tidak bisa disesatkan orang. Ada aliran, tutup 7 pintu, pejamkan mata, nampak cahaya, itulah Tuhan. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti enggak mempan itu. Karena sifat 20-nya masa. Kubro Yakiniyat. Tulisan kitab beliau. Terbantahkan langsung dengan satu sifat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu bertentangan dengan hawadis, dengan makhluk, dengan baharu. Pejam mata nampak cahaya, bukan itu Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Jadi metode yang dipakai oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah keilmuan dan pengamalan. Ilmu tentang Allah, tentang sifat Allah, mengamalkan ilmu, lalu diberikan ketenangan. Beliau Azhar, manhaj Azhar adalah manhaj ilmu dan amal. Ada orang yang sibuk dengan amal, tidak berilmu. Ada yang sibuk dengan ilmu, tidak beramal. Bukan itu manhaj. Manhaj Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah ilmu dan amal. Lalu kemudian ketika orang itu sudah beramal, mengamalkan ilmunya, berzikir, maka Allah akan menolongnya. Allah akan memberikan dia jalan sesuai dengan janji Allah. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan dari chat Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Bagaimana bisa konsentrasi dalam sholat saat berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala? Dari Mayana Handarina. Yang pertama, khusyuk itu sudah dijaga dari mulai wudhu. Di saat air disiramkan ke wajah, maka gugurlah dosa-dosa mata, dosa-dosa hidung, dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa-dosa wajah. Di saat air disiramkan ke tangan, maka gugurlah dosa-dosa tangan. Di saat tangan mengusap kepala, gugurlah dosa-dosa otak, kotor, jahat. Saat air mengusap telinga, keluarlah dosa-dosa dari lubang telinga yang mendengarkan yang haram. Di saat kaki disiram, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah kuku-kuku jari-jari kaki. Jadi hati sudah mulai dijaga dari mulai wudhu. Pemanasan sepak bolanya jauh, bukan langsung turun lapangan main bola. Dari mulai wudhu. Dari wudhu ke sholat, tidak boleh tasbih. Karena tasbih ini mengganggu hati. Bagaimana dengan handphone? Bagaimana dengan WhatsApp? Bagaimana dengan Instagram? Sedangkan tangan aja bisa mengganggu. Supaya hati tidak terganggu dengan yang lain.
Selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ja'alni minal mutatahhirin, ja'alni min ibadikas shalihin. Minta perlindungan Allah dari bisikan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Angkat kedua tangan. Kau sedang menghadap Allah SWT. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu salatnya apa? Salat Isya. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam atau jadi makmum? Jadi makmum. 4 itulah isi takbir itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Tak ada yang besar cuma engkau. Walhamdulillahi katsira. Segala puja-pujian hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci engkau pagi, petang, siang, malam. Wajjahtu wajhiya, aku sedang menghadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati. Kepada engkau yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan golongan musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku lillah. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Satu, nafas, mulut diam, hanya pikiran. Tidak begitu. Agak-agak didengar telinga sendiri, hamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika pikiran itu sudah mulai agak-agak lari, kembalikan dia lagi. Agak-agak lari, jangan biarkan dia jauh. Kembalikan dia ke posisi semula. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati. Wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syi'ta. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afini. At-tahiyatul, mubarakatul, salawatul, tayyibatul. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nabi mulutnya bergerak. Dia melafazkan setiap bacaan. Begitu kita diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah engkau melihat Nabi salat? Ya, kata Khabbab ibn al-Ars. Apakah mulutnya bergerak? Ya. Dari mana kamu tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati. Karena saya lihat jenggotnya bergoyang, rahangnya bergoyang, lidahnya bergerak. Dari pengaturan nafas, suara, gerakan mulut, membantu kekhusyuan. Itu usaha kita. Selebihnya Allah memberi. Pancingnya, kailnya, talinya, itu usaha kita. Ikannya urusan Allah. Demikian, Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Cici Soekarjo. Ya, terima kasih Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kan kami ini kan angkatan 385 ya Ustadz ya. Jadi kurang lebih usia kami ini kalau dihitung dengan usianya Kanjeng Nabi tinggal 5-7 tahun lagi nih Ustadz. Yang saya ingin tanyakan terkait tadi ada 3 stasiun
apa yang bisa kita jalankan dengan taubat, zikir, dan sholat. Karena saya seorang ibu ya Ustadz ya, jadi saya terpikir satu hal adalah bagaimana juga ketika kita perlu mengajak anak-anak kita yang sekarang ini, kalau kita lihat, mungkin saya salah ya, mudah-mudahan saya salah Ustadz. Dengan majunya teknologi, dengan begitu banyak aplikasi medsos gitu, kelihatannya apa tuh namanya anak-anak ini lebih condong ke sana. Kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan dengan 3 station tadi, taubat, zikir, dan sholat? Apakah ada juga tirakat yang kita harus lakukan? Saya bukan orang Jawa, Ustadz ya, jadi kalau orang Jawa kan suka ada tirakat kalau yang kita lakukan tertentu, misalnya mutih gitu ya, enggak makan apa-apa, cuma makan nasi dengan garam saja gitu loh. Yang fungsinya dalam rangka tadi untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mencari karomah. Mungkin Ustadz bisa bantu kami, Ustadz, untuk paling tidak saya di sini Ustadz, untuk bisa membantu anak-anak kami. Matur nuwun, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah berpikir saya akan hidup 6 tahun lagi, 5 tahun lagi, mati umur 63, nggak pernah. Saya menganggap ini malam saya, malam yang terakhir. Saya menganggap ini malam saya yang terakhir, maka tausiah saya mesti sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, boleh jadi ini tausiah saya yang terakhir. Saya mesti perhatikan istri saya, anak saya. Karena boleh jadi ini pembicaraan saya yang terakhir. Bahwa saya, berarti Allah ingin saya beramal soleh. Bahwa saya mati malam ini, berarti Allah ingin saya berhenti buat dosa. Kita ini cuma 2. Kalau hidup besok pagi, bertambah amal soleh. Kalau mati malam ini, berhenti buat dosa. Hidup ini simple. Dengan mengingat mati itulah kita semakin bersemangat untuk hidup. Dengan mengingat mati itulah kita akan selalu bicara mati pada keluarga, sehingga saat kita benar-benar mati, mereka tidak kaget dan tidak terkejut. Kalau aku mati, kau jangan pulang. Kau urus anak-anak santri. Buat mereka hafal Quran. Masalah rezeki Allah yang nolong. Anak-anak ini kau bimbing jadi hafizah. Saya sampaikan ke istri saya. Tamat SMP 3 tahun, buat mereka hafal Quran. Anak-anak ini masukkan ke pesantren. Tamat pesantren, terserah dia mau kuliah di mana. Jangan takut bicara mati. Kalau hitung umur, saya lahir 1977. Kalau hitung 63 tahun, 2040 saya baru mati. Sekarang baru 2023, ada 17 tahun lagi. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya adalah tausiah saya terakhir. Maka semua santri saya sapa, saya takut saya buat silap salah, sakit hati mereka. Dengan anak saya gendong, dengan istri saya hubungan baik. Bahwa saya hidup besok pagi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku besok pagi, ya Allah, jadikan itu buat tambahan amal soleh. Aku mati malam ini, jadikan kematian ini membuat aku istirahat dari dosa-dosa ini. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Adapun anak-anak kita masukkan mereka ke komunitas mereka yang ada namanya komunitas biker subuhan. Dia tetap naik motor. Subuh Rabu tadi. Kepada seluruh adik-adik biker subuhan, saya mengajak untuk datang subuh Rabu ngaji Riyadhus Shalihin dengan kami. Saya pakai jaket biker subuhan. Anak-anak tidak bisa dibawa ke orang tua. Buatkan dia khusus untuk anak-anak. Perhatikan grup-grup WhatsApp-nya dia dengan siapa. Apakah isinya di dalam bagaimana cara buat vlog yang bagus, bagaimana cara buat konten bagus,
Bagaimana cara buat IG yang bagus, isinya dakwah. Kumpulkan anak-anak kita, panggil YouTuber yang soleh, TikTokers yang soleh, suruh dia ajarkan gimana cara buat akun TikTok yang bagus. Ini namanya dakwah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum mereka. Mereka mau berkreasi. Mereka mau explorer kemampuan mereka di bidang IT. Anak-anak muda mesti punya IG, punya FB, punya TikTok, punya akun, punya grup WhatsApp, punya YouTube. Isinya positif. Tantang dia untuk buat video pendek. Sibukkan pikirannya dengan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan zaman ini. Bukan berarti anak-anak ini lalu kita ceramahi, besok kau mau mati, tinggalkanlah dunia ini. Tidak begitu. Anak-anak ini kita berikan dia senjata, karena dia akan masuk ke dalam hutan, lengkap semuanya, supaya saat kita meninggalkan mereka. Ini zahirnya. Bagaimana dengan usaha batinnya? Kata Imam Atta, kalau engkau mau ditunaikan keinginanmu, hajatmu, dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, bacakanlah Al-Fatihah. Ya Allah, jadikan anakku Fulan bin Fulan soleh, lembutkan hatinya, Al-Fatihah. Jaga pikirannya jangan sampai dia ikut LGBT, Al-Fatihah. Bersihkan hatinya dari hasad dengki, Al-Fatihah. Buat dia betah di pesantren kalau dia pondok, Al-Fatihah. Berapa kali ibu saya membacakan saya Al-Fatihah malam 100 kali. Dia tidak pernah cerita. Orang lain yang ngasih tahu ke saya. Begitu dia mendoakan saya. Setelah saya dengar itu baru saya paham kenapa saya sehat. Kenapa saya tak mengatakan saya baik, tapi pikiran saya tertutup untuk buat jahat selama saya kuliah dulu. Padahal saya bebas mau buat apapun. Saya yakin itu doa ibu saya. Maka ketika dia meninggal, saya pikir dunia sudah kiamat. Mungkin doanya sudah putus. Tapi rupanya walaupun sudah 3 tahun, doanya masih tetap mengalir untuk saya. Ibu bapak yang sayang dengan anaknya, berdoalah kepada Allah dengan tawassul amal soleh. Jadi kalau ada yang puasa Senin Kamis, ya Allah, barokah puasa Senin Kamisku, jaga anakku. Kalau ada yang menyantuni anak yatim, ya Allah, barokah santunanku pada anak yatim, solehkan anakku. Kalau ada yang rajin baca Al-Fatihah, ya Allah, barokah bacaan Fatihahku ini, bacaan tahlilku ini, bacaan sholawatku ini, lembutkan hati anakku. Dalil berdoa dengan bertawassul amal soleh dalam Sahih Bukhari tentang orang terjebak dalam gua. Ya Allah, aku bersedekah, barokah sedekahku, kabulkan doaku. Geser pintu yang menutup gua ini, batu besar, terbuka. Barokah baktiku kepada ibu ayahku, geserkan batu ini, bergerak. Barokah aku nggak jadi berzina karena takut padamu, geserkan batu ini. Itulah mana ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang takut kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Maka sebutkan amalmu ketika kau berdoa kepada Allah. Tidak riak Pak Ustaz. Gimana mau riak? Tengah malam kita berdua dengan Allah. Siapa yang dengar? Bukan sedang ceramah, bukan tabligh akbar. Hanya kita berdua dengan Allah. Meneteskan air mata. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin air mata kita menetes. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Allah cuma ingin pikiran kita lebih fokus. Allah cuma ingin kita lebih sering bangun malam. Allah sayang sama kita. Maka dia buat sesuatu supaya kita ketergantungan dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Terima kasih Ustadz. Jadi kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita, mendampingi terus mereka walaupun dengan teknologi seperti sekarang ini Ustadz ya. Insya Allah kalau gitu. Matur nuwun Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih. Sami-sami. Barakallahu fiik. Ya. Ya, silakan yang bertanya langsung nih Agus Setiawati.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin saya mau bertanya. Ini soal pribadi ya. Jadi saya mau bertanya, ini saya punya putri saya ini kan sudah 23 tahun. Nah, dia ini kan ada senang sudah punya rasa senang lah sama orang. Nah, punya rasa senang sama orang ini yang di mana ini laki-laki ini, kami kan orang Maluku, Ustadz. Jadi laki-laki ini famnya ini kan sama istri kedua dari papahnya. Itu menurut Ustadz itu gimana ya? Saya harus gimana gitu loh. Sedangkan saya tuh merasa tadinya saya senang, setelah saya tahu marganya sama, saya jadi nyesek gitu loh Ustadz. Mohon arahan lah Ustadz dari Ustadz. Begitu Ustadz. Laki-laki melihat perempuan itu yang dipandang 4. Hartanya. Tunkahul mar'atu li 4. Perempuan itu dinilai karena 4. Pertama, limaliha, karena dia anak orang kaya. Wali hasabiha, karena dia keturunan bangsawan. Wali jamaliha, karena dia cantik. Wali diniha, karena agamanya. Maka pandanglah karena agamanya. Ya. Syukur-syukur dapat 4-4-nya. Tapi andai tidak, kuatkan agamanya. Itu Ya. kalau menilai perempuan. Bagaimana kalau menilai laki-laki? Lebih sedikit lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Baik agamanya, sholat dia. Ya. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, sopan dia, tidak kurang ajar dia. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Ya, tapi ini Illa taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar. Wa fasadun arid, kerusakan yang sangat dahsyat. Mau ikut Allah, ikut Rasulullah, laksanakan. Mau ikut dunia, ikut omongan orang, ikut perasaan, silakan. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup sesukamu, kau akan mati menghadap Allah. Dalam Islam diajarkan qulil haqqa min rabbik, sampaikan kebenaran dari Allah. Faman syaa falyu'min, siapa mau percaya silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang tidak percaya silakan kufur. Begitu Allah mengajarkan kita. Allah tidak perlu kita pikir kalau kita nggak ikut Allah lalu sepi surga itu. Enggak. Allah nggak perlu sama kita. Kita yang perlu sama Allah. Kita perlu sama Rasulullah. Ada orang baik menurut agama Islam, baik menurut syariat Islam, nikahkan dia. Kalau dia miskin, yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, Allah akan mencukupkan, mengkayakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz jawaban dari pertanyaan dari Saya Pak Ustaz, Kang. Silakan boleh, saya Ibu Oci. Ibu Oci, silakan Ibu Oci. Sebelum dibacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Itang. Halo? Ya, silakan Oci. Silakan. Iya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya hanya mau menanyakan mengenai apa sebenarnya makna dari sibghatullah. Jadi sibghah itu kan katanya celupan Allah. Nah, kata-kata ini tuh maksudnya seperti apa gitu, Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ada kain putih. Kita mau kain ini berubah jadi merah. Maka kita celup dia. Kita celupkan ke dalam cairan pewarna. Sehingga satu kali celupan ditarik ke atas, berubah total dia menjadi merah. Sampai nggak ada lagi warna putihnya. Sampai orang nggak ingat lagi, lupa ini kain baru ini. Padahal kain lama. Sibghatullah. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah mencelupkan hamba itu ke dalam sibghatullah,
maka dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ada seorang pemabuk, kerjanya mabuk. Suatu malam saat dia sedang mabuk berat, waktu dia mau pulang ke rumah, dia lihat di aliran air hujan itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil, pada setengah-setengah mabuk, dia ambil, dia tempelkan ke dinding kamarnya. Habis itu dia tidur. Dalam tidurnya dia dengar suara, sebagaimana kau muliakan namaku, maka kumuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Nama laki-laki itu Bishri. Setelah itu dia menjadi orang yang baik, taubat nasuha. Kemana-mana tidak pernah pakai sendal karena malu menginjak bumi Allah dengan sendal. Orang yang jalan nggak pakai sendal bahasa Arabnya hafi. Maka dia dikenal dengan nama Bishri al-Hafi. Dicelupkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan celupan sibghatullah. Ada seorang laki-laki kerjanya mabuk, berzina, main judi, riba. Sampai akhirnya dia punya anak perempuan. Anak perempuannya masih kecil, meninggal dunia. Biasanya orang kalau ada keluarga meninggal, itu tobat. Dia begitu anaknya meninggal, makin mabuk. Biar supaya dia melupakan anaknya. Mabuk terus. Sampai akhirnya suatu malam, dia mimpi masuk neraka. Saat sudah masuk neraka setengah tangannya, datang anak perempuannya itu menarik dia keluar. Sehingga dia terbangun selamat karena anak perempuannya menyelamatkan. Tangannya yang sempat masuk neraka dalam mimpi itu melepuh. Dia lama termenung. Kalau mimpi aja melepuh, apalagi kalau masuk betulan. Akhirnya dia bertaubat nasuha. Namanya Malik bin Dinar. Malik raja. Dinar duit. Raja anak duit. Sibghatullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ada sibghatullah, kenapa enggak semua aja dibuat Allah Ta'ala? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Taubat semua manusia. Ente berarti enggak hidup di dunia. Berarti mau di surga terus. Ini kita masih di dunia ini. Itu beberapa contoh, itu contoh kasus, contoh barang supaya yang mengajak makin yakin bahwa sibghatullah itu ada. Kita masih di dunia. Kita belum di surga. Kalau ada orang baik terus itu malaikat. Kalau ada orang jahat terus itu setan. Kadang baik, kadang jahat itu manusia. Saat dia baik kita ikut, saat dia jahat kita larang. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban ngajak orang buat baik, melarang orang buat mungkar itu bukan tugas ustadz. Itu tugas kita bersama. Dalam Islam nggak ada yang namanya petugas Tuhan, itu nggak ada. Holy man itu tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu punya komunitas, ada ngajinya, itu syukur nikmat yang luar biasa. Sibghatullah. Celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Terima satu kasih. lagi Ustadz. Enggak, satu lagi. Kalau Silakan. untuk bisa mendapatkan, itu kan tadi cerita-cerita Ustadz untuk orang-orang yang istilahnya bermaksiat, terus dia maksudnya banyak dosa lah gitu. Kalau untuk misalnya kita gitu, atau saya lah kepengen memperoleh sibghatullah itu, kira-kira amalan apa Ustadz yang bisa dikerjakan? Makasih Ustadz. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu ilmu-ilmu. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikannya jalan keluar. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkannya urusannya. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah,
yu'zim lahu ajra, dilipat gandakannya pahalanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, Allah akan mengajarkan. Kunci dari semuanya adalah takut kepada Allah. Apa yang ingin dicapai dari sholat itu? Takut. Apa yang ingin dicapai dari puasa itu? Takut. Apa yang ingin digapai dari haji itu? Takut. Takut nyabut bulu hidung. Takut nyabut rambut. Takut nyambut duri pohon. Apa yang ingin dicapai dari zikir itu? Takut. Jadi kalau ada orang haji, puasa Senin Kemis, rajin tahajud, nggak takut pungli, nggak takut korupsi, nggak takut makan haram, apa gunanya ibadahnya itu? Hakikat daripada ibadah itu adalah takut kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Syukran, Ini Ustaz. Afwan. saya baca dulu Pak Ustadz ya, sebelum pertanyaan yang langsung dari Pak Panja. Assalamualaikum, Afan Ustadz, ini dari Umay. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghadirkan Allah di setiap waktu kita, karena kalau membayangkan terkadang tidak bisa terbayangkan, atau bisa jadi malah terbayang hal lain Ustadz. Lalu bagaimana cara mengatasinya Ustadz, dan bagaimana cara yang lebih mengenal Allah, cara lebih mengenal Allah SWT. Apakah harus mendalami lagi ilmu tauhid Ustadz? Kalau kita mengingat orang, yang kita ingat itu wajahnya. Ingat si Anu, pejamkan mata, ingat wajahnya. Kalau ingat Ka'bah, ingat bentuknya. Kalau ingat kampung, ingat sawahnya, ingat sungainya. Terus kalau ingat Allah itu yang diingat apanya? Apa mesti dibuatkan patung Allah? Apa mesti dibuatkan tulisan Allah? Makanya perlu ngaji sifat 20. Tauhid. Allah itu ada. Wujud. Allah itu nggak ada awalnya. Qidam. Allah itu nggak ada akhirnya. Baqa. Allah itu nggak sama dengan apapun. Dia bukan tulisan. Dia bukan peta. Dia nggak bulat. Mukhalafatul hawadis. Jadi dia nggak perlu makhluk lain. Dia berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah, tunggal, esa, tidak berbilang. Dia mampu melakukan sesuatu, qudrat. Dia berkehendak, iradat. Dia tahu, ilmun. Dia maha hidup, hayat. Dia mendengar, sama. Dia melihat, basar. Dia berkata-kata, berfirman, kalam. Jadi kita mengetahui sifatnya, bukan zatnya. Maka kita disuruh berzikir, mengingat. Mengingat siapa? Itu ide yang kita kaji itu. Allah itu. Makanya ada yang zikirnya pakai nafas. Sekali tarik. Allah. Sekali hembus. Allah. Begitu kata guru saya. Syekh Saifuddin Al-Kurdi dari Mesir. Kata dia tarik sekali. Allah, 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 Allah. Tarik sekali, Allah. Saat mengembus, Allah. Lupa, ulangi lagi. Lupa, seperti naik motor. Kadang karena lalai, ngantuk, udah agak-agak ke trotoar, balik lagi. Sampai akhirnya tidak melenceng. Kata guru yang satu lagi, tidak pengen nafas. Banyak aja terus. Kami dulu dilatih satu hari 15.000. Tasbih itu 100. Kalau sudah satu kali, kasih batu kecil 1. 10 kali, batu besar 1000. Kalau sudah 1000, disimpul, pakai kain putih panjang disimpul. Itu teknis cara ngitung aja. Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Allah. 100 batu kecil. Allah, 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 Allah. 100. Kalau sudah 1000, disimpul tali. Simpul. Masih ada saya simpan simpul tali. Itu proses latihannya. Cara men-setupkannya saja, men-setup. Nanti kalau sudah berkelanjutan di luar masa pelatihan, udah nggak ngitung 1000, 10.000, 15.000 lagi, udah nggak ngitung lagi. Asal lupa ya ingat lagi. Mau sedang nyetir, Allah, 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 Allah. Tersetapkan dia di dalam melalui proses terus. Puasa sunat itu pun tujuannya itu untuk zikir. Karena sedang puasa kita zikir, mau ngomongin orang takut, mau ngelihat macam-macam takut, mau mikir macam-macam takut. Umroh itu pun zikir juga. Ketika sedang umroh, nyambut bulu hidung pun takut, membunuh binatang takut. Semua ibadah itu tujuannya agar kita merasakan kehadiran Allah, merasakan kedekatan Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini waktu sudah 21.27. Yang ingin bertanya langsung mungkin singkat saja Pak Panca. Silakan Pak Panca. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya ini Panca Sidiwan sudah mempersiapkan pertanyaan seminggu yang lalu berhubung rekan saya menyampaikan melalui WA. Yang saya mau tanyakan adalah jalan menuju Allah, tapi tujuan saya ini apakah masuk jalan menujukan Allah? Saya mendapatkan satu berita di media sosial bahwa di Surabaya ada kehidupan malam di sekitar makam Kembang Kuning. Di makam itu banyak wanita yang menjajahkan atau istilahnya WTS dengan tarif 50.000 sekali kencan. Dan itu dilakukan di atas makam. Di makam Kembang Kuning itu terdapat beberapa makam, termasuk 3 makam Yahudi. Yang saya miris dan jadi bertanya, mereka mengakui bahwa sekali 2 kali mereka merasa takut untuk melayani itu di makam. Dikarenakan ada gangguan dari makhluk-makhluk tersebut. Tetapi dari pengakuan mereka pula, lama-lama mereka tidak merasa takut, justru mereka mengaku dilindungi. Contoh, ketika mereka melayani tamunya, sengaja mereka membawa di lingkungan makam itu di tempat angker. Dengan di tempat angker itu, nongollah wujud makhluk halus itu, sehingga si pelayan ini melarikan diri atau meninggalkan, dan mereka hanya memberikan duit. Kemudian ketika ada Satpol PP dari Pemda Jawa Timur, ya, mereka pun lari ke situ sehingga Satpol PP itu pun tidak lanjut ke situ. Saya bertanya, miris saya ini, subhanallah. Maaf Pak Panca, silakan bertanya langsung Pak Panca, karena waktu tinggal 1 menit kembali. Oke, ya. Jadi di lain itu juga saya lihat 2 organisasi Islam, dia akan membelikan sebuah gereja di Spanyol dengan harga 45 miliar, yang mereka juga berada di Surabaya. Pertanyaan saya, apakah tidak baiknya duit seperti itu mereka gunakan untuk memperbaiki kondisi dan keadaan mereka yang saudara kita? Itu saja, Ustadz. Dan saya bermohon, saya sedang menyiapkan surat untuk Presiden, Menteri Agama, MUI untuk membuka. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan pena saya ini bisa menggugah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir dia ditolong oleh setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat.
setan itu membantu mereka untuk mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Maka ada pengabdi-pengabdi setan. Disuruh membuka Quran, dibagi dua, dijadikan sendal, diinjak di dalam toilet. Setan yang nyuruh. Kalau kau mau rezekimu lancar, kau buat darah haid, cari darah haid perempuan, mohon maaf, tulis Al-Fatihah. Jadi semua itu dilakukan oleh setan untuk mencari pengikut. Maka kita yang mengaku musuh setan harus menegakkan namanya nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak sholat, ajak zikir, wala tanhaunna 'anil munkar. Larang mereka melakukan perbuatan mungkar. Penyembahan setan ini mesti dilarang. Dari kepolisian, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Kapolri, Dandim, dan Ramil, Panglima. Apalah gunanya jabatan itu kalau tidak dipakai untuk nahi mungkar. Famalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak sanggup fabilisani, dengan lisan, dengan lidah. Kalau tak sanggup fabiqalbi, dengan hati. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti akan dikirimkan Allah hukuman. Karena diam terhadap kemungkaran dikirimkan Allah hukuman. Summa tad'unahu, saat hukuman itu datang, azab itu datang, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Alhamdulillah masih ada hamba Allah yang masih risau dengan kemungkaran. Masih panas hatinya dengan kemungkaran. Ketika kita diam melihat kemungkaran, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, syaitan akhras, setan bisu. Karlah bukan urusanku. Na'udzubillah. Buah dari amal kita adalah ketika risau, gelisah melihat kemungkaran. Membeli masjid, membeli gedung di Amerika, di Eropa untuk masjid, bagus. Tapi anak yatim, fakir, miskin di negeri kita juga perlu kita tolong. Kita punya badan wakaf BWI, kita punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kita punya lembaga-lembaga swadaya. Kita bekerja sama, sebagian dana untuk tetap mendirikan masjid di Eropa, di Amerika, dipakai juga ini. Umat ini banyak, muslim terbesar di dunia. Tinggal mengkoordinir saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan juga kegelisahan kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Mungkin saya tidak baca, saya mohon maaf, mungkin insya Allah untuk kajian berikutnya. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Profesor Kiai Dr. Abdul Somad LC, DSI, PhD, sampaikan banyak terima kasih atas nasihat yang diberikan dalam kajian pada hari ini. Semoga nasihat tersebut bisa bermanfaat dan menjadi permata amal bagi kita semuanya. Amin, amin, rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Sebelumnya izinkan kami selaku pembawa acara dari Thalibul Ilmi 385 memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata dan sikap yang berkenan bagi di hati bagi para hadirin dan hadirat semuanya. Sebagai penutup kepada Al-Ustadz Kiai Abdul Somad, kami persilakan untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pengajian ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, sampaikan segala maksud niat baik kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Lidah kami senantiasa basah menyebutmu. Amin. Pikiran kami senantiasa khusyuk kepadamu. Amin.
Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati, arahkan hati kami untuk selalu bermunajat kepadamu. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Jaga negeri ini dari malapetaka, bencana dan musibah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan jamaah kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami. Wa liman syarakana, semua yang ikut dalam kajian malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Mudah-mudahan kita senantiasa saling mendoakan. Walaupun kita berpisah, kita tetap bersama dalam doa. Sertakan saya dalam doa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kajian ini akan direkam, disiarkan di YouTube. Terima kasih banyak ya. Banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih kita.